Mengenang kebangkitan nasional dari Museum Perjuangan Yogyakarta. Minat masyarakat lokal terhadap penggunaan Trans Jogja. KKN di Desa Penari, kisah nyata dari Tanah Jawa. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saat ini Anda sedang menyaksikan acara Beranda pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Kami akan menemani Akademia selama 10 menit ke depan dengan kumpulan berita yang telah kami rangkum secara menarik untuk menemani Anda di sore hari. Bersama saya Resti Raya, inilah Beranda, berita untuk Anda. Berita pertama pada episode kali ini mengajak Akademia untuk mengenang kebangkitan nasional melalui wisata historis Museum Perjuangan. Seperti apa keseruannya? Mari kita saksikan liputan berikut ini. Museum Perjuangan Yogyakarta merupakan salah satu penanda penting dari sejarah kebangkitan nasional oleh Dr. Sutomo pada 20 Mei 1908. Museum Perjuangan didirikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah untuk mengenang Hari Kebangkitan Nasional. Seperti apa bentuk dan sejarah dari Museum Perjuangan? Kita akan mendengarkan penjelasan dari pengelola Museum Perjuangan. Museum Perjuangan Yogyakarta ini merupakan unit duanya dari Museum Benteng Fredebroek Yogyakarta. Ini berawal di tahun 1958 ketika penguasa Jogja, gubernurnya Yogyakarta, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau mempunyai angan-angan, mempunyai gagasan bagaimana generasi muda Yogyakarta itu bisa mengapresiasi semangat dari generasi-generasi muda terdahulu. Ketika Museum Benteng Fredebroek Yogyakarta resmi sebagai museum itu kan tahun 92. Koleksi-koleksi yang kita punya antara lain yang menjadikan koleksi unggulan di Museum Perjuangan. Pertama, ketika Insinyur Soekarno dan Bung Hatta diamankan para pemuda kita di Rengas Dengklok sebelum peristiwa 17 Agustus 1945, para pemuda kita mendesak Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memerdekakan Indonesia. Beliau diamankan oleh para pemuda kita di Rengas Dengklok. Nah, tempat tidur, kemudian meja kursi yang dipakai beliau di Rengas Dengklok itu ada di kita. Saat ini Museum Perjuangan Yogyakarta dituntut untuk bisa membangkitkan emosi, membangkitkan kreativitas, membangkitkan imajinasi para pemuda kita. Museum Perjuangan Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono 24, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta memiliki banyak koleksi barang bersejarah sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Harga tiket masuk dibanderol sebesar Rp500 hingga Rp2.000. Museum dibuka dari hari Senin hingga Kamis pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat dan Jumat pukul 8 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Museum Perjuangan sangat menarik untuk dikunjungi dalam meningkatkan euforia akan Hari Kebangkitan Nasional. Akademia bisa memasukkan Museum Perjuangan ke dalam daftar tujuan wisata Anda. Trivena Octavia dan Priska Iresti Sili Inaraya melaporkan untuk Beranda. Beralih ke berita selanjutnya. Kemacetan merupakan salah satu permasalahan yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Yogyakarta memberikan solusi transportasi murah, aman, dan bersistem elektronik, yakni Trans Jogja. Namun, apakah kehadiran Trans Jogja dapat menarik perhatian masyarakat Yogyakarta untuk menggunakannya? Mari kita simak liputan berikut ini.
Trans Jogja merupakan salah satu transportasi darat yang disediakan pemerintah Yogyakarta kepada masyarakat Jogja, dengan tujuan menghindari kemacetan, memberikan kenyamanan pada penumpang dengan disediakannya ruang luas serta AC. Juga memberikan tarif sebesar Rp3.500, yang tentunya tergolong murah bagi setiap kalangan masyarakat. Namun, apakah beberapa kemudahan yang bisa diperoleh dari penggunaan Trans Jogja disambut baik masyarakat? Atau ada alasan-alasan yang membuat masyarakat Jogja tidak menggunakannya? Untuk mengetahui bagaimana perkembangannya, berikut pernyataan dari salah satu petugas Trans Jogja. Jumlah peningkatan Trans Jogja mengalami kenaikan ya Mbak ya, daripada tahun-tahun kemarin. Yang tahun kemarin kan ada COVID, jadi memang sangat menurun sekali, bahkan nyaris nggak ada itu kayaknya. Tapi ya sekarang sudah pulih kembali, jadi sudah normal kembali penumpangnya, begitu. Semakin disukai, kan itu alat transportasi yang umum toh, ya mereka sering menggunakan transportasi itu, baik kerja ataupun sekolah. Itu tempat-tempat haltenya berada di tempat-tempat wisata, ada di tempat-tempat pendidikan, jadi mereka sangat membutuhkan itu Mbak ya, seperti itu. Adapun fasilitas berupa ruang untuk kursi roda yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas. Pada metode pembayaran tidak hanya bisa secara tunai, tetapi juga non-tunai, yaitu menggunakan kartu berlangganan Trans Jogja atau berbagai platform pembayaran e-money lainnya. Caranya, cukup dengan memindai barcode yang disediakan baik di halte maupun di dalam bus. Trans Jogja sendiri beroperasional mulai pukul 5 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Bagaimana Akademia? Yuk, kita gunakan transportasi umum, salah satunya Trans Jogja, untuk mengurangi volume polusi udara dan mengurangi kemacetan tentunya. Sekian liputan kali ini, Efrasia Arni dan Kezia Hendrawan melaporkan untuk Beranda. Beralih ke berita terakhir yang datang dari filmografi film KKN Desa Penari yang tayang pada bulan ini. Film ini mendapat banyak respon dari masyarakat. Oleh karena itu, kami akan mengajak Akademia untuk mengulik film KKN Desa Penari, sekaligus bagaimana komentar masyarakat terhadap film KKN Desa Penari. Berikut liputannya untuk Anda. Film bergenre horor yakni KKN di Desa Penari yang tayang pada tanggal 30 April 2022 sangat menarik Akademia. Pasalnya, film yang diadopsi dari kisah nyata ini menggambarkan 6 orang mahasiswa yang diteror dengan kejadian supranatural di desa terpencil. Film yang diperankan oleh Agni Hakyu dan Ahmad Megantara memberikan pelajaran berharga bagi para penikmat film. Penonton dapat belajar menghargai adat istiadat serta menjaga setiap tutur dan tingkah laku yang baik. Lalu, bagaimana tanggapan para penonton terhadap film tersebut? Berikut kita simak wawancaranya. Oke, awalnya karena aku baca dari thread di Twitternya dan katanya mau difilmin, jadi aku tertarik banget buat nonton film. Kalau aku kan ini filmnya kurang lebih 2 tahun ya, udah kayak di PHP-in gitu, katanya mau keluar tapi yang keluar itu bukan aslinya. Terus juga ngeliat spill dari TikTok sih. Kalau aku suka karena sesuai dengan ekspektasi yang aku bayangkan dan sesuai banget dengan cerita yang ada di thread Twitternya. Untuk kesan dari sisi pemainnya, totalitas banget, sangat mendalami peran.
untuk latar tempatnya juga yang dipilih itu bagus, dan untuk keseluruhannya bagus banget dan worth it buat ditonton. Kurangannya sedikit mungkin jump scare ya kak, ada beberapa jump scare yang sebenarnya nggak penting tapi masuk gitu, tapi tetap bagus sih karena dari HD kameranya pun bagus, jernih gitu. Jaga sikap dimanapun tempat kita berada saat itu. Selain itu juga mungkin larangan dari desa itu sebaiknya kita ikutin, kita percaya gitu, walaupun mungkin nggak akan terjadi, tapi lebih baik kita percaya aja. Film yang telah menembus hingga 7 juta penonton ini telah mendapat berbagai respon dari warganet. Lalu, bagaimana pendapat akademia terkait film ini? Jangan lupa saksikan film KKN di Desa Penari di bioskop kesayangan Anda. Trivena Octavia dan Priska Iresti Sileinaraya melaporkan untuk Beranda. Sekian episode Beranda hari ini. Jangan lupa saksikan episode Beranda berikutnya setiap hari Rabu pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Saya Resti Raya pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan.